Baiklah, sebelumnya aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sini. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya dari Dunia Kampus. Jadi Dunia Kampus itu adalah salah satu platform di mana mahasiswa, siswa, dan juga masyarakat umum bisa mengakses apapun informasi soal kampus tentunya, mahasiswa, dan juga kita kadang-kadang juga spill soal beasiswa. Dan juga nggak mesti serius, teman-teman juga bisa chat ke admin, nanti adminnya bakal bales kok masalah-masalah mahasiswa. Terus bagaimana kita mengasah soft skill dan hard skill kita, karena kebanyakan mahasiswa setelah kuliah dia bingung nih. Pertanyaan dia bingung, setelah aku masuk kuliah semester 1 aku ngapain? Kuliah doang? Ya enggak lah, pasti banyak yang harus diasah, karena salah satunya tuh topik menarik yang bakal dibahas sama Mbak Nisa itu soal public speaking. Dan public speaking juga nggak cuman soal bagaimana kita ngobrol sama temen, kita gimana ngobrol sama dosen, bahkan nanti kita bakal tahu bagaimana kita ngobrol atau interaksi dengan orang yang bisa dibilang bakal ngerubah hidup kita. Salah satunya mungkin yang bisa jadi juri wawancara beasiswa atau HRD interview kerja gitu kan. Oke. Baiklah, kita langsung aja nih ke Mbak Anissa Swastika. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Oke. Mbak Anissa ini sekarang adalah, wah aku lupa nih kepanjangannya, COO. Bentar aku. Tadi Iya. contekanku hilang loh, Mbak. Jadi itu adalah Chief Operating Officer gitu. Jadi lebih ke profesional administrasi dan operasional sehari-hari ya, Mbak? Lebih tepatnya wakil direktur. Wah, ternyata guys, kita kedatangan narasumber wakil direktur. Wah, harus hati-hati ngomong ini. Oke, mungkin aku bisa spill dikit PowerPoint-nya ya, Mbak. Sekaligus kita kenalan nih. Oke, sebentar. Nah, jadi guys, buat teman-teman di sini yang mau tahu sedikit soal Mbak Anissa ini adalah wakil direktur dari Skilana ya, Mbak? Skilana. Widya Skiloka. Oh, Widya Skiloka. Dan Benar. dulu sempat sebagai area manajer Cucocu Inc. Ini perusahaan apa ya, Mbak? Ini perusahaan biogas. Jadi, Hmm, ada salah satu perusahaan dari Thailand, oke. dia cabangnya ada kalau di Jogja itu di Klaten. Jadi, apa ya, mohon maaf ya ini agak sedikit jorok. Jadi, apa, kayak tai kuda, babi, itu nanti Hmm. diolah jadi, gas LPG, seperti itu. Oh, pengolahan biogas berarti, Mbak? Iya, benar. Oke, keren. Terus kemudian mentor dari 1.000 startup digital Kemenkom Info. Wah, iya iya ini keren ini. Terus juga salah satu founder CEO dari PT Bertalenta Berinovasi Indonesia. Kemudian sempat menjadi speaker Asia Pasifik Startup Global. Wah, ini sih aku yakin bahasa Inggrisnya nggak ada obat sini. Aduh, Dan juga sempat menjadi mentor UMKM Finance Creativity sampai sekarang, mentor nasional Bekup Bapak Rekraf, dan juga CEO Widya Loka sampai sekarang ya Mbak ya. iya, Oke. eh dan sempat kuliah di National University of Singapore. tepat. Oke, ini teman-teman nih yang mau kepo-kepo soal beasiswa Singapura kayaknya boleh nih. Tapi nanti kita mungkin bisa bikin event sendiri ya kita Mbak ya. Kita bikin lagi nih Mas ini. Dan sempat menjadi mahasiswa di UGM. Ini maksudnya gimana ya Mbak? Ini lebih tepatnya persyaratan untuk beasiswa NUS Mm-mm. ketika, dari UGM, seperti itu. Jadi waktu itu posisinya adalah saya itu lagi Master Mm-mm. of Accounting di UGM, dan kebetulan dari UGM itu dia butuh nih perwakilan dari UGM untuk dikirim beasiswa untuk Oke. Temasek Foundation Internasional. Lalu, sebetulnya itu adalah ranahnya untuk, D3, S1. Tapi Hmm.
karena ini ada dari, NUS itu butuh salah satu perwakilan untuk dimasukkan ke bisnis and teknologi. Nah, waktu itu saya kebetulan ikut program 1000. Nah, lalu dari wakil rektor UGM, "Udahlah, ini Anissa aja yang berangkat." Wah, Lalu enak. diberangkatkan. Benar Rezeki banget sekali. ya. Ya udahlah berangkat. Wah, semudah itu udah jalannya tuh ya. Benar sekali. Wah, Tapi ya rezekinya. saya harus harus memenuhi persyaratan seperti ini, jadi harus ada TOEFL, harus ada apa namanya, transkrip, akademik juga, Heeh. lalu nanti dari, dari Temasek juga membutuhkan, apa, semacam video ya, video CV, jadi nanti akan saya jelaskan di PPT ini, apa saja sih, untuk beasiswa di NUS itu, dan, harus apa apa aja yang ditanyakan dari, Temasek. Mhm. Eee, poin-poinnya apa saja sehingga itu bisa lulus. Sebenarnya kalau dari Indonesia itu yang dikirim itu kalau negeri itu adalah Unpad, ITB, IPB, UGM. Mhm. Jadi Iya. mungkin ada sekitar 54 mahasiswa dari Indonesia, seperti itu. Oke, keren keren. Berarti dari 54 itu Mbak salah satunya ya? Iya, Dan perlu diperhatiin guys, ini menurutku ya, aku belum pernah tes IELTS. Tapi kalau tes TOEFL pernah dan TOEFL-ku ya so-so lah 480 ya. Dan IELTS-nya Mbak Anissa ini adalah 6,0. Itu mendekati sempurna. Karena untuk tertinggi itu 7,5 ya, Mbak. Nah, oke. 6,0. Wah, aku nggak kebayang kalau misalnya aku tes IELTS ya kira-kira berapa ya. Jadi buat teman-teman di sini nanti coba tanya-tanya aja lah sama Mbak Nisa, ini gimana sih Mbak nanti apa yang emang harus diperkuat dari tata bahasa saya untuk tes gitu kan. Oke, kita next lagi. Tunggu sorry. Kelewatan banyak. Oke. Bisa mungkin Mbak dilanjutin langsung materinya biar nanti aku yang next-next-in. Oke. Jadi, untuk di persyaratan Temasek Foundation International di Singapura itu, yang jelas, tadi persyaratan dari UGM itu harus dipenuhi, lalu yang kedua itu dari mereka pasti membutuhkan namanya video CV. Nah, video CV ini poin-poinnya adalah yang pertama kita harus menjelaskan dulu nih tentang siapa diri kita. Nah, kita harus tahu dulu, kita tuh pengennya mau masuk ke beasiswa yang mana. Nah, waktu itu saya pengennya masuk ke Business and Technology, karena posisinya waktu di tahun 2019 saya sedang membangun sebuah, perusahaan teknologi sehingga which is, saya pikir saya masih perlu banyak ilmu nih tentang teknologi. Nah, oleh karena itu, saya memberanikan diri kan, saya untuk apply ke bisnis teknologi dan juga saya harus mengutarakan bahwa, saya tuh dari jurusan akuntansi, sehingga saya tuh, potensinya lebih ke bisnis, tapi juga saat ini saya, join juga, dari program 1000 Startup Kementerian Kominfo. Sehingga Mhm. saya benar-benar ingin apply di jurusan bisnis dan teknologi waktu itu. Lalu di poin kedua juga teman-teman harus menjelaskan, teman-teman tuh di sekolah itu kegiatannya apa. Jadi jangan sampai nih ketika teman-teman ternyata mohon maaf nih, ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu, jadi setelah selesai kuliah pulang gitu kan. Jadi kalau saya saranin lebih baik ya teman-teman bergabung di salah satu komunitas atau organisasi, mungkin, himpunan mahasiswa atau BEM. Nah itu menjadi poin penting dalam penilaian di dalam beasiswa tersebut. Karena dari si pemberi beasiswa, dia pengen nih dapat, student internasional itu yang benar-benar aktif dan, capable gitu kan. Sehingga yang dia apa ya, yang dia kasih yang dikasih funding itu nggak sia-sia gitu, ada tujuan dan maksudnya. Lalu di situ juga teman-teman harus mengutarakan bahwa, saya tuh di BEM itu ngambil, divisi ini karena, saya apa namanya, fokusnya untuk ini, tujuannya nanti untuk ke depannya untuk ini. Nah, jadi dari poin pertama dan poin kedua itu harus saling, bersinggungan gitu. Jadi nggak boleh, apa namanya, pisah-pisah gitu. Lalu yang ketiga itu adalah
teman-teman juga harus tahu kemampuan teman-teman itu kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa. Karena poin ini Oh, sebenarnya maaf Mbak, maaf sebelumnya ini, tolong yang namanya Ulia si Aji Aji Prayogo sebenarnya. ini kenapa ini? Oke oke lanjut Mbak, maaf Mbak. Tolong jangan jahil ya teman-teman ya. Oke. Oke. Jadi, teman-teman juga harus tahu nih kemampuan teman-teman, kekuatan dan kelemahan teman-teman tuh di mana. Misalnya, oh kekuatan saya tuh, apa namanya, lebih cocok jadi pemimpin. Mmm, Sehingga teman-teman utarakan bahwa, kekuatan saya, kelebihan saya itu ada di pada leadership gitu kan. Karena saya pernah menjadi ketua di beberapa bidang misalnya, ataupun, mmm, kelemahan saya tuh misalnya saya suka emosional karena, ada apa maksudnya ada teman yang ngucapin A, dikit-dikit tersinggung dikit-dikit tersinggung. Nah, teman-teman harus menjelaskan itu dengan secara epik. Maksudnya epik itu adalah dikemas, secara baik, jadi supaya menjual nilainya, gitu. baik. Jadi nggak cuma asal-asalan, "Oh, saya orangnya emosional loh," gitu kan. Tapi saya masih bisa mengontrol emosi tersebut. Nah, harus ada kata tapi, sehingga itu bisa meyakinkan, oh bahwa, teman-teman ini worth it loh untuk dapat beasiswa ini, gitu. Benar benar. Oke. Oke. Lanjut ya Mbak. Iya, lanjut. Oke oke. Oke. Lalu ini juga berhubungan dengan tadi yang poin 1 sampai 3 ini harus saling, berhubungan. Ketika saya ingin misalnya ingin membangun sebuah teknologi, apa yang mau saya bangun? Nah, saya ingin membangun sebuah startup yang berbasis tourism and culture heritage. Nah, alasan-alasan itu yang mendorong saya ingin membuat karena saya ingin menolong orang. Nah, jadi teman-teman harus tahu, eee, why-nya itu apa, tujuan karir atau tujuan cita-cita teman-teman itu kenapa mau mau bangun itu, harus ada alasannya gitu kan. Nah, lalu di samping itu juga teman-teman harus menjelaskan bahwa, cita-cita saya seperti ini karena saya melihat 5 tahun ke depan, saya ingin mempermudah misalnya sektor pariwisata di Indonesia itu semakin, dikagumi misalnya ataupun, Mmm, apa namanya, banyak orang tidak perlu repot-repot datang ke Indonesia, jadi cukup membuka aplikasi yang saya buat, teman-teman sudah bisa merasakan sensasi berada di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang perlu teman-teman kemas secara, apa ya, secara bagus. Jadi kita tuh istilahnya menjual lisan kita, gitu, agar dihargai mahal, gitu. Nah, itu yang mhm. teman-teman harus, eee, masukkan juga ke dalam poin-poin, apa namanya, penilaian dari si penerima beasiswa. Oke Nah, oke. lalu pasti dari, video tersebut juga teman-teman harus tahu kenapa sih teman-teman harus pilih NUS misalnya. Ya karena sebelumnya saya cek dulu kampusnya gitu kan, dari lingkungannya, dari, apa namanya, infrastrukturnya seperti apa, lalu dari alumni-alumninya. Nah, teman-teman harus tahu itu. Ketika nanti dari NUS, itu alumninya kebanyakan mereka bekerja di mana, gitu kan. Karena, grade atau, kampus itu juga menentukan seberapa besar jaringan teman-teman untuk ke depannya setelah lulus dari sana, gitu. Oke. Jadi, teman-teman harus tahu kenapa teman-teman memilih sekolah ini, gitu. Oke, jadi emang Oke, emang emang apa ya, bisa dibilang jangan cuman sekedar kuliah di luar negeri doang ya, Mbak, ya? Jadi kita harus benar tahu nih, sekali. background kampusnya juga harus kalian cari nih. Oke lanjut nih. Kok sebentar. Nah, Oke, lalu pasti yang ketujuh itu akan ditanyakan kenapa sih teman-teman pengen banget dapat beasiswa ini, gitu. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin mau daftar di kedokteran, ya teman-teman bisa alasan utamanya adalah mungkin dari faktor keluarga. Misalnya ada, kakak yang didiagnosa penyakit, nah itu yang menjadi reason paling kuat. Sehingga itu yang bisa membuat para juri atau para pemberi beasiswa itu merasa empati dan simpati kepada teman-teman,
gitu. Itu juga poin plus ketika teman-teman ya ingin ingin mendaftar beasiswa dengan alasan yang sangat-sangat kuat, entah itu dari ekonomi keluarga, entah itu dari, apa namanya, kenangan-kenangan yang teman-teman dapatkan di luar misalnya, ataupun, dari melihat dari si pemberi beasiswa, itu juga bisa, gitu. Nah, itu adalah poin penting untuk teman-teman, ketahui. Lalu yang kedelapan, kenapa sih, apa namanya, teman-teman ini, eee, apa namanya, cocok atau sangat sangat, apa namanya, cocok untuk beasiswa ini ya, taruhlah seperti itu. Jadi ketika saya bilang bahwa saya ingin membangun sebuah teknologi, teknologi itu nantinya tidak hanya untuk sektor pariwisata dan seni budaya, tapi itu juga bisa digunakan untuk para pelaku UMKM misalnya, itu. Sehingga hal-hal tersebut, apa namanya, impact positif itu yang bisa mendasari bahwa, oh ketika kamu lulus dari sini, kamu akan menjadi orang yang berguna dan saya tidak sia-sia memberi uang kepada kamu, seperti Oke. itu. Iya, iya. Nah nah lalu yang terakhir, kenapa kamu pilih sekolah ini gitu kan. Nah itu juga penting, tadi sudah dijelaskan bahwa sekolah itu menjadi faktor utama dalam penentu kalau saya bilang ya zaman sekarang itu, privilege. Privilege itu Mmm, didapat bukan dari keluarga saja, tapi dari seberapa besar jaringan yang teman-teman dapatkan. Entah itu dari teman main, entah itu dari lingkup kampus gitu kan. Sehingga ketika misalnya kita dari keluarga biasa-biasa saja, tapi kita bisa jebol beasiswa misalnya dari Harvard, di Oxford, itu kan networking-nya sangat-sangat besar gitu kan. Banyak benar, benar, orang-orang benar. hebat yang berada di situ. Nah, itu yang dinamakan privilege gitu. Sehingga teman-teman sangat-sangat, apa namanya, sangat-sangat baik apabila teman-teman harus mencari tahu dahulu sebelum melamar beasiswa di kampus tersebut, gitu. Oke, oke, oke. Berarti emang banyak aspek yang emang harus disiapkan oleh kita sebelum, mulai untuk interview sebenarnya kan. Karena kalau misalnya kita emang udah masuk ke tahap interview nantinya gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut nih. Wah, ini masalah masalah saya sekitar ya 2 3 tahun, tapi sebenarnya quarter life crisis semua orang kayaknya bakal ngelewatin nih, Mbak, ya. Benar sekali. Dan ini sebenarnya, eee, honestly ya, saya merasakan, quarter life crisis ini di tahun 2015 saat itu. Mmm, Which is, ketika itu saya S1, saya jujur saya bingung, apakah saya mau lanjut S2 atau saya mau kerja dulu, atau mau ngebangun usaha keluarga. Nah, tiga mmm, tiga hal itu yang membuat, saya bingung gitu kan. Dan mungkin yang saya rasakan tidak hanya saya, tapi mungkin semua orang gitu kan, gitu. Dan iya bener, bener. dan apa ya, ini mungkin tidak bisa dipungkiri ya, karena apalagi di zaman generasi, apa ya, saya bilang sandwich ya. Iya, generasi sandwich. Iya, iya, Mbak, bener, bener, bener. Generasi iya sandwich, antara Z sama Alpha ya. Benar banget. Nah, generasi sandwich ini memang sangat-sangat krusial menurut saya ya, Mhm, dari tidak hanya dari segi mentalnya, tapi dari segi apa ya, eee, mindset-nya gitu. bener, bener, pola pikir itu bener. Ya jadi, kalau saya mungkin bukan orang HR ya, tapi saya melihat bahwa, siklus-siklus ini memang tidak bisa kita hindari gitu. Tapi, menurut saya kita bisa menghindarinya dengan banyak hal ya, terutama mungkin ketika kita merasakan, kurang pede dengan masa depan kita atau kita masih bingung mau ke mana, itu lebih tepatnya adalah kita lebih banyak sharing aja, sharing dengan orang yang tepat, yang bisa memberikan kita arahan, memberikan kita saran bahwa, "Ya kamu tidak harus seperti ini, mungkin kamu bisa mencoba ini." Nah itu adalah, menurut saya dorongan ya untuk kita lebih tahu
kita ini punya value loh. Tiap orang itu punya value beda-beda loh, sehingga kamu tidak bisa membandingkan diri kamu dengan orang lain. Seperti itu. Bener. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tuh. Gimana nih, Mbak? Ya, jadi benar, jadi ada sekitar 86% ya dari mungkin saya hitung 1.100 anak ya yang mengalami quarter life crisis gitu kan. Dan mereka memang paling banyak dirasakan dari faktor keluarga dan juga faktor lingkungan terdekat. Dalam arti mungkin teman-temannya ataupun ya keluarganya yang biasanya mungkin mohon maaf mungkin ada yang broken home, itu menjadi salah satu faktor utama juga yang memicu bahwa gue dari keluarga broken home loh, bapak gue mungkin udah ninggalin gue dari kecil, ibu gue bantuin pulang gitu kan, sehingga ya udahlah gue setelah misalnya lulus SMA ya gue nggak mau lanjut kuliah misalnya kayak gitu, gue jadi kuli atau jadi apa namanya tani atau apa gitu, karena gue merasa ya susah mau kuliah gitu kan. Nah itu adalah faktor-faktor paling penting sih menurut saya, Benar. sehingga ya kita mungkin apa namanya langkah yang paling tepat adalah kalau saya sih untuk dijadikan di posisi itu saya akan mencari guru. Saya butuh mentor. Mentor dalam arti yang bisa memberikan saya wawasan yang lebih luas bahwa masih banyak orang miskin yang bisa sukses. Masih Benar. banyak orang yang susah dibandingkan kamu. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Gitu. Iya, benar-benar. Karena emang aku kebetulan tuh udah di sore atau masih di kantor, Mbak. Ketembak explore Instagram ada satu anak laki-laki yang nggak mau kuliah dengan alasan dia nggak mau orang tuanya jual sawah, jual rumah buat kuliah. Karena alasannya itu adalah cuma satu, kuliah itu mahal. Alasannya cuma satu. Dan itu aku yang mikir, sebenarnya kita juga, itu kan kuliah itu pilihan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kuliah ya tergantung kalian lagi, balik lagi, itu pilihan. Tapi menurutku, alangkah baiknya di zaman sekarang itu, kita bukan bilang orang kuliah itu lebih daripada yang nggak kuliah, nggak. Tapi menurutku tuh pendidikan itu bisa membantu kita untuk lebih naik, salah satunya. Benar. Tapi kalau misalnya alasannya orang tua yang tidak mau jual tanah, atau tidak mau jual sawah, tidak jual rumah, sekarang udah banyak kok beasiswa ya, yang bisa Benar. membantu. Maaf kalau yang sekarang itu, dulu namanya Bidik Misi, sekarang kalau nggak salah KIP kalau nggak salah. Itu udah diganti. Ya kita bisa bilang, mungkin ada orang yang sedangkan penerima beasiswa aja bisa minder. Contoh, ini pengalaman teman saya, dia menerima bidik misi dianggap, ya orang susah, nggak usah peduli dengan omongan orang. Lah kuliah kita gratis, dibayarin, ya udah kuliah aja gitu loh. Nanti buktiin setelah tamat dengan beasiswa itu bahwa kita bisa ngebungkam mulut orang yang ngomongin kita. Itu salah Benar. satu itu. Itu paling benar. Jadi jangan 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 mikir kuliah mahal, insya Allah enggak. Kalau emang udah rezeki, beasiswa pasti dapat. Tuh guys. Tepat sekali. Oke. Ini kita lanjut lagi slide-nya ya, Mbak. Ya. Oke, tuh. Tuh, PD. PD Ya, menurun. Aduh, ini anak-anak muda zaman sekarang insecure kan katanya, Mbak. luar biasa Mas, benar benar benar. Ya karena mungkin ini faktor ini ya Mas, teknologi juga semakin meningkat, itu menjadi Bener. salah satu dampak negatif juga untuk milenial sekarang, generasi sandwich gitu kan. Ditambah lagi mungkin yang faktor banyaknya orang-orang flexing. Nah, itu yang membuat salah satu kenapa generasi sandwich ini mental health-nya itu beda sekali di zaman saya 90-an Iya, bener, gitu. Mbak. Jadi Jadi, gimana, Mbak? ya, ya Halo? jadi menurut saya ya memang apa namanya ya mungkin salah satunya ya dari pribadi kita sih yang bisa
memetakan kita itu Mhm, sebenarnya mau jadi apa dulu, mau jadi apa, bener. gimana caranya, dan saya harus berbuat apa. Sehingga saya istilahnya ketika saya ingin, apa ya istilahnya, membuat nama baik keluarga itu menjadi lebih baik atau lebih terpandang, ya teman-teman harus memetakan dulu, teman-teman harus tahu, kalian tuh mau jadi apa dulu sih. Sehingga teman-teman juga harus mencari mentor yang tepat supaya, mentor-mentor itu yang bisa menjadi support system teman-teman, Iya, gitu. benar benar, Mbak, benar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini orang-orang hebat nih, guys. Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, di sini ada pendiri Amazon, pendiri Apple, dan juga Gojek gitu kan. Mhm, Nah, inilah yang mendasari saya, waktu itu saya, kalau boleh jujur ya secara terbuka aja, jadi ceritanya tuh gini, saya bisa masuk di, 1000 startup digital itu waktu itu, saya itu di tahun 2017 posisinya itu saya habis resign dari pekerjaan. Habis mhm, resign dari pekerjaan, lalu saya, apa namanya, saya ada usaha dulu sebelum perusahaan teknologi ini, jadi saya ada bimbel, ya, mhm, ada bimbel privat. Terus saya lihat di S2MM ini lagi rame-ramenya nih, banyak banget orang kumpul di situ. Ternyata ada pendaftaran startup digital. Nah, waktu itu saya mhm, bener-bener kayak, nggak paham startup digital tuh apa, lalu saya searching-searching, oh teknologi, lalu saya daftar. Daftar dalam 1 hari itu dari pukul 8 hingga pukul 9 malam saya di-drill materi, saya pulang dari sana saya langsung ke Gramedia, saya ngelihat beberapa, apa namanya, biografi orang-orang ini, terutama si pendiri Apple ini, Steve Jobs. Lalu saya mhm. baca, saya beli bukunya, saya terinspirasi dari mereka, sehingga saya melanjutkan program itu sampai selesai, akhirnya saya bisa bikin PT, ya ini berawal dari orang-orang hebat ini, gitu. Sehingga Mmm, itu menurut saya menjadi salah satu faktor ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman, apa ya, punya rasa penasaran yang tinggi dan teman-teman mencari tahu dulu seperti apa, teman-teman juga, apa namanya, lihat-lihat dulu ada nggak sih orang yang sukses ketika bangun ini, gitu. Otomatis kan 3 orang ini adalah mentor saya, gitu kan. Dia mhm, adalah bener. dia adalah idola saya gitu kan, sehingga ketika saya harus bisa nih jadi perusahaannya. Nah, ini dasarnya dari mereka, gitu. Oke, berarti emang emang terinspirasi dari orang-orang yang, ya ini bukan orang biasa lagi ya teman-teman ya, emang orang hebat sih. Karena perusahaannya kalau kalian tahu tuh nggak, itu bener-bener perusahaan yang sangat 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 besar. Kalaupun ya kita tahu salah satunya ya Pak Nadiem Makarim juga sebagai menteri sekarang dan juga masih ngurusin Gojek ya, walaupun nggak full di situ teman-teman. Oke, kita lanjut PowerPoint-nya. Nah, Nah, ini ada kata-kata mutiara ya, bahwa sukses itu kita harus tahu tujuan hidup kita itu seperti apa. bener. Jadi, kita harus bisa menumbuhkan potensi, yang saya bilang potensi itu semua itu punya value di dalam diri kita. Gitu. Jadi orang sukses itu berasal dari dalam diri, kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Ketika kita tahu ternyata presentasi kelemahan kita jauh lebih besar dibandingkan kekuatan kita harus bisa meminimalisirkan kelemahan itu menjadi kekuatan, gitu. Bener. Oke, lanjut dulu. Nah, ini Mbak. Nah, ini yang saya sebutkan adalah cara-cara ya, jadi cara-cara bagaimana kita bisa untuk terus belajar. Jadi belajar itu tidak hanya dari buku, tapi juga dari pengalaman, dari berguru dengan orang, dari pengalaman orang lain kita, tangkap positifnya, lalu kita bisa, apa namanya, implementasikan, ataupun kita bisa nonton dari film biografi gitu kan. Lalu kita harus tahu visi misi kita hidup itu mau seperti apa, misinya ke depannya apa. Yang tadi saya bilang, perbanyak koneksi. Ketika teman-teman memilih sebuah beasiswa, kampus ya, teman-teman harus tahu dulu, kampusnya ini grade-nya berada di posisi mana.
gitu kan. Sehingga itu yang akan menentukan kesuksesan teman-teman. Karena yang saya balik lagi di omongan pertama adalah privilege. Privilege berasal bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari faktor edukasi Iya, atau benar. kampus, gitu. Benar benar Lalu benar. kita harus asah komunikasi kita, karena kalau ingin menjadi orang besar, kita harus mampu berkomunikasi dengan tata bahasa yang baik dan benar, Benar. gitu. Iya, benar. Bahkan bahkan salah satu faktor penguat sebuah hubungan itu adalah komunikasi ya, Mbak ya. Iya. Jadi nih buat teman-teman nih kan kayak masih kuliah nih. Kalau misalnya kadang-kadang tuh ada tuh Mbak, beberapa temanku yang bisa dibilang sayangnya tidak melanjutkan kuliahnya karena tidak mau meninggalkan pasangannya. Wah, Nah, iya kan kebanyakan. Bahkan kalau aku bilang tuh itu komunikasinya berarti nggak baik. Bukan sayang ya. Kalau iya, komunikasinya baik, terus pasangannya bisa kuliah lagi S2, ya siapa tahu balik-balik kan udah ada titel yang lebih gitu kan. Balik-balik ya udah gitu. Jadi teman-teman di sini kalau bisa tuh komunikasi itu adalah nomor satu. benar. Karena karena orang tuaku juga bilang, nanti sampai tua, itu bukan cantiknya, bukan gantengnya, bukan semoknya, bukan fisiknya, tapi adalah komunikasi yang kalian jalin sampai tua dengan pasangan kalian ya. Tuh, sekalian Tepat belajar ya. sekali. Tepat Karena, sekali, Mas. karena teman-teman ini kan ya masih masih umur-umur masih pengen mencari gitu kan. Oke, kita lanjut Mbak. Tuh. Jadi, kita hidup tidak ada yang serba instan. Jadi, mie pun dibuat itu tidak instan. Kita butuh Bener. proses membuat mie instan, ya kan? Apalagi hidup yang kita notabene punya mimpi yang besar, sehingga ya teman-teman melihatnya jangan 5 tahun, jangan 2 tahun, tapi melihatnya adalah 20 tahun ke depan. Hmm, Teman-teman akan bisa di posisi di mana, gitu. Oke. Nah, nih. Nah, ini adalah salah satu produk ya yang dimiliki dari Skiloka. Nah, ini produknya namanya Skilana. Kalau tadi Mas Iqbal salah nyebutin ya. Iya, iya, maaf, maaf. Nah, ini adalah teman-teman nih, ini sangat-sangat apa ya, berguna buat teman-teman di sini, tidak hanya untuk pencari beasiswa saja, tapi ini juga mampu untuk membantu para pencari kerja, gitu. Jadi kita ada sekitar 7 tes. 7 tes ini teman-teman bisa menilai dari tes minat bakat. Nah, minat bakat ini kalau untuk menerima beasiswa ini sangat bermanfaat. Yang tadi saya singgung di poin ke berapa ya? Ke poin ke-6 kalau tidak salah mengenai poin ketiga mengenai strength and weakness. Nah, tes minat Hmm, bakat ini itu teman-teman bisa melihat dari berapa banyak kelebihan dan kekurangan yang dimiliki teman-teman gitu. Lalu di sini juga ada tes kepribadian. Misalnya tes kepribadian ini kan ada ENTJ ya, ISTP, lalu habis itu ada macam-macam. Nah, ini juga sangat bermanfaat untuk menilai pribadi teman-teman. Jadi misalnya ENTJ itu cocoknya besok apa namanya, karir long-nya itu mau seperti apa ya? Apakah akuntan, apakah jadi seni, apakah atlet atau pengacara. Nah, ini teman-teman bisa melakukan di tes kepribadian. Lalu tes kepemimpinan, ini juga sangat penting ketika teman-teman misalnya ingin mendaftar beasiswa untuk leadership. Kan sekarang banyak tuh beasiswa untuk short ya, yang apa sih leadership leadership i- yang submit gitu ya. iya banyak, Mbak. Nah, ini tes kepemimpinan ini juga sangat penting ketika teman-teman ingin mendaftar di dalam beasiswa tersebut, maupun Benar. tes gaya kerja. Nah, biasanya nih paling banyak di perusahaan, amit-amit ya, perusahaan ini kadang suka salah bias meng-hire tenaga SDM. Yang di Mhm. awal interview itu ternyata, dia sangat berdedikasi tinggi, ternyata di realitanya adalah dia pemalas, suka tidur gitu kan, Hmm. suka telat. Nah, ini kan, sebelum itu kan teman-teman harus menilai dulu dari tes gaya kerjanya.
gitu. Lalu dia tes entrepreneur, ketika teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha, dites dulu, apakah teman-teman ini, gaya hustler-nya itu tangguh, atau ya Mhm. cuma tangguh di awal, di tengah-tengah loyo. Nah, itu tidak bisa teman-teman untuk tes di situ. Lalu ada tes learning agility, ini di mana ini teman-teman bisa melihat kecerdasan teman-teman, intelektualnya. Seberapa besar persentase IQ misalnya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan tes learning agility ataupun tes biometrik. Tes biometrik itu cukup teman-teman menggunakan sidik jari. Ini sudah tersusun beberapa karakter melalui tes biometrik. Jadi ini benar-benar tes ketujuh ini sangat-sangat bermanfaat untuk para pencari beasiswa maupun pencari kerja. Seperti Oke, itu. oke, oke. Baik, Mbak, kita lanjut lagi. Nah, ini ya untuk wawancara. Jadi biasanya nih kan ada dua tipe manusia ya. Yang biasanya dia punya overconfidence dan dia kadang nggak pede. Benar, Nah, benar. ini yang orang-orang yang tidak pede itu butuh melakukan apa ya, training berkali-kali untuk bisa melakukan interview dengan baik, supaya nggak gemeteran, supaya nggak gitu kan. Nah, ini kita sudah ada platformnya gitu ya, ini teman-teman bisa diakses melalui HP ataupun melalui laptop ya, semua bisa diakses. Jadi ketika teman-teman pengen untuk latihan wawancara kerja, nah teman-teman bisa buka di Skillana. Karena di situ fiturnya sangat membantu teman-teman untuk merasa confidence saat melakukan wawancara. Dan teman-teman ketika sudah selesai melakukan interview dengan Mbak Widya, ini kan namanya robotnya kan namanya Mbak Widya, kita sebut. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya. Jadi teman-teman bisa melakukan evaluasi sendiri. Apakah interviewnya sudah cukup baik atau masih kurang atau seperti apa. Nah, teman-teman bisa menilai itu. Sehingga ketika nanti ketemu dengan si HR-nya ataupun ketemu dengan si pemberi beasiswanya, teman-teman sudah mulai confidence nih. Gitu. Teman-teman sudah mulai terbiasa untuk melakukan gaya komunikasi wawancara seperti itu. Oke. Berarti ntar bisa dicobain nih kayaknya nih, teman-teman ya. Bisa banget. Oke. Next lanjut tuh. Nah, Nah, ini gambarnya Mbak Widya. Jadi kita ada sistem AI, kita menggunakan artificial intelligence. So, I think this is so really easy to use ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir karena ini teman-teman bisa mencoba trials-nya gratis. Silakan tinggal masuk ke Skillana. oke. Ya cobain teman-teman ya, biar bisa latihan. Tapi ini berarti sudah ada sistemnya kayak dia bakal menanyakan hal-hal yang emang sudah diprogram ya, Mbak? Tepat sekali, benar. Oke, Ada sekitar ye. 12 pertanyaan di dalam Mbak Widya. Oke, ya teman-teman jangan nanya-nanya yang lain loh. Jangan tanya nomor handphone, jangan nanya udah makan apa belum. Itu coba cari di yang real aja ya. Jangan 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 sampai yang eh, a- apa istilahnya UI, bukan AI, artificial AI. intelligence, AI, sorry. Jadi coba dicari yang asli aja ya kalau mau nanya nomor HP mau makan. Oke. Oke. Oke nih udah selesai buat Mbak Anissa. Jadi teman-teman di sini silakan yang mau nanya boleh, sangat boleh. Mau raise hand juga boleh sambil ngobrol-ngobrol sama Mbak Nisanya. Dan juga kita sambil sambil nunggu Mbak Carly untuk masuk karena dia bisa standby jam 8 nih. Jadi kebetulan masih ada 10 menit buat teman-teman yang mau nanya, silakan monggo. Ada yang mau nanya? Teman-teman, yang ada tadi ada yang raise hand kayaknya. Tapi aku lupa nih siapa tadi. Atau yang malu-malu nanya bisa di kolom chat juga boleh. Jadi buat teman-teman di sini ya, aku info lagi buat teman-teman yang mau tahu info seputar kampus bisa follow di duniakampus.id. Dan kalau mau mau kepoin soal Widya Skiloka di mana, Mbak?
Bisa langsung cek di IG-nya, kalau bisa langsung follow ya, karena di situ akan banyak banget event-event dari kita. Bisa cek Widya Skilloka, kita di situ ada 2 produk. Nah, teman-teman bisa mencoba yang Skillana, karena Skillana cocok untuk teman-teman yang ingin mencoba beasiswa. Dan Ekrut itu difokuskan untuk perusahaan. Jadi kalau teman-teman bukan perusahaan, jadi masuknya ke Skillana, gitu. Nah, Oke. ini sudah ada, langsung buka aja Skillana ID. Oke. Tuh, dan langsung aja buka sekalian ID untuk nyobain aplikasi tadi ya, Mbak? Benar sekali. Benar, IG-nya ya kalau nggak salah? Iya. iya. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau tahu seputaran Widya Skiloka juga bisa follow di Widya Skiloka, L-nya double, jangan lupa. Dan juga jangan lupa follow Dunia Kampus.id ya. Nah, teman-teman untuk ngelanjutin season selanjutnya, jangan lupa untuk isi absensi ya. Nanti aku usahain buat teman-teman kita buat sertifikatnya. Karena kadang-kadang tuh kita suka udah eventnya free, sertifikatnya free, materinya nanti kita kasih buat teman-teman di sini karena dunia kampus tuh lagi baik-baiknya buat teman-teman di sini, buat sobat kampus yang emang pengen tahu dan kepo soal seputaran kehidupan kampus, terutama di bidang soft skill dan juga hard skill, teman-teman. Sebentar ya, link absennya sebentar. Aku mau share nih. Teman-teman bisa yang mau nanya bisa langsung raise hand aja ya nanti biar aku tampung dulu pertanyaannya atau nanti bisa langsung ngobrol. Oke. Oke, sebelumnya aku admit dulu Mbak Carly ya. Bentar. Oke. Sebentar teman-teman ya yang raise hand ya. Kita admit untuk narasumber kita yang malam ini ada Mbak Carly sedang join. Dan Mbak Carly ini adalah penerima beasiswa Fulbright Amerika. Oke, selamat malam Mbak Carly. Apakah sudah ada? Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Halo. Selamat malam Mbak Carly. Sebelumnya aku kenalin ini ada Mbak Anissa Swastika. Salam Beliau kenal, Kak. Salam kenal Mbak Carly. sebelumnya juga Mbak Anissa Swastika ini sekarang adalah wakil direktur dari Widya Skiloka. Itu sebuah platform untuk pengembangan soft skill buat mahasiswa-mahasiswa juga. Dan ini Mbak Carly penerima beasiswa Fulbright tahun 2016 16. Amerika dong guys, teman-teman Amerika. Wow. Jadi Sama aja, teman-teman, bagus semuanya, asal gratis. oke Benar, teman-teman benar, ya. benar. Untuk yang raise hand kita keep dulu, nanti kita bakal kasih waktu untuk teman-teman nanya nih, bombardir semua nih. Kita kebetulan punya narsum yang keren, jadi jangan sampai terlewatkan untuk nanya-nanya. Sayang banget kalau kalian nggak tanya-tanya ya guys. Nih, tuh, dua-duanya ke spotlight. Oke, mungkin Mbak Karlin, aku banyak pertanyaanku karena aku tuh susah buat ada yang bilang tuh katanya orang tuh ada yang nggak bakat kuliah, mungkin kayak aku salah satunya. Karena aku aja jujur nih teman-teman ya, bukan bukan apa tapi aku kuliah tuh lulusnya 7 tahun. Tapi alhamdulillah mungkin ada jalan lain dari Tuhan ya sekarang alhamdulillah aku kerja gitu ya. Oke, mungkin bisa cerita-cerita dikit nih Mbak Carly soal Fulbright Scholarship. Bener nggak aku nyebutnya Fulbright ya? Fulbright. Fulbright, Oke, betul. Fulbright Scholarship. Dengan L-nya 1. Ya, L-nya 1 ya. Orang Fulbright. Penuh terangnya gitu. Oke. Gimana nih Mbak soal beasiswa Fulbright? Kenapa bisa dapat beasiswa itu? Kalau ditanya kenapa, kalau aku bilang ada faktor beruntungnya juga, Oke. tapi sebetulnya itu bukan saya apply memang 1 kali langsung dapat. Tapi di balik itu perjuangannya, itu saya sudah tertolak di 2 tempat yang lain, di tetangga Oke. sebelah. Oke. Jadi proses untuk mendapatkan beasiswa itu kurang lebih 1 tahun. Wow. 1 tahun itu tertolak ya, 1 tahun itu tertolak, Baik. kemudian ketika kita pasrah kepada yang di atas, saya tuh sampai ingat
Saya tuh mau mulai mencari beasiswa itu 2013. 2013. Iya, 2013 sampai 2014 itu selama 1 tahun, saya tertolak terus, gitu. Ben Nah, kemudian ketika saya sudah pasrah, tidak menggunakan kekuatan saya sendiri, sampai saya tuh mengubah doa saya. Saya doakan, "Ya Tuhan, kalau memang, saya ini halu pengennya ke luar negeri dan ternyata luar negeri itu bukan sesuatu jalan yang baik buat saya, maka tolong rasa ingin keluarnya itu dibuang. oh, Saya menerima apapun yang saya dapatkan di Indonesia." Jadi waktu itu saya pengen sekolah lagi S2, saya sempat sampai sudah sekolah S2 di Indonesia. oke. Saya sempat sudah ngambil spesialis, sudah tak jalani 1 semester, tiba-tiba muncul tentang Fulbright, saya iseng mengirimkan lamaran, tak benerin sedikit, ketika kita pasrah, angkat tangan, Tuhan baru turun tangan. Jadi kalau ditanya, mungkin prosesnya itu, Kak. Pertama, ada beruntungnya, kedua ada pasrahnya, yang ketiga Bener. udah jalan yang di atas, Kak. Ketika saya angkat tangan, yang atas turun tangan baru. Tuh, dari sebuah keisengan, ya tuh bahasa iseng itu loh. Kadang-kadang tuh, bisa nggak ya kita kejar, ya udahlah kita pasrah, iseng, ternyata lolos dong. Dan kalau boleh tahu Mbak Karli ini S1-nya di Unsri? Betul betul. Wah, di Palembang, tapi lahirnya di Tangerang? Eee, di Palembang juga, kemudian Oh, tinggalnya di Tangerang? 2014 heeh, sekarang tinggal di Oh. Tangerang karena waktu itu, hijrah ke Jakarta, sekolah spesialis, terus pulang dari Fulbright, cari makannya juga di Jakarta lagi. Oke, guys. Berarti nih ya, aku ngebayangin kuliah kedokteran, di Indo aja kayaknya ribet banget ya. Di Amerika gimana tuh? Kalau di Amerika itu dari Fulbright kita tidak diizinkan mengambil klinis spesialisasi, Oh, karena memang ada masalah etik yang tidak gampang diselesaikan, sehingga dari Fulbright-nya bilang, kalau mau belajar kesehatan klinis nggak bisa, tetapi kalau mau belajar kesehatan populasi boleh. Kebetulan minat saya memang ke arah sana, jadi, saya bisa sekolah di sana. oke. Jadi, ini nih buat teman-teman kan mungkin belum tahu nih kesehatan klinis dan kesehatan populasi. Itu bedanya apa ya, Mbak? Siapa tahu ada mahasiswa Kalau kedokteran di sini kan ya? boleh, kalau dokter itu kan ada yang kerjanya di ruang praktek tuh, satu dokter ketemu dengan satu pasien, satu Mhm. individu. Kalau dia udah sakit kita obatin. Tapi ada juga dokter di luar sana yang kerjanya itu dia mencegah orang supaya ndak sakit. Oh, Nah, berarti lebih kayak misalnya nih ada orang yang cenderung, lemah lemah fisiknya itu kita sebelum dia jatuh sakit kita sudah harus notice bahwa betul. oh Dan itu gitu ya. kita kita terapikan, kita obati bukan individunya, tapi kita obati masyarakatnya. Oh Contohnya berarti kayak Covid sekarang gitu. heeh heeh heeh. Kalau misalnya ada anak SD ke sekolah terus jadi Covid, terus sakit, dia pergilah ke dokter anak untuk berobat Covid-nya. Oke. Kalau kerjaan saya ngobatin sekolahnya. Sekolah tak obatin ya, kalian tuh harus begini begitu supaya anak-anak school children-nya nggak sakit, gitu. Berarti lebih membentuk kesehatan Masyarakat, lingkungannya lingkungan, heeh, masyarakatnya dulu ya? betul Bahwa betul. kadang-kadang kan ada orang yang bilang sakit tuh bukan cuma soal virus, bukan cuma soal, iya bukan cuma soal virus, tapi bagaimana otak kita berpikir bahwa sebenarnya kita sehat kok gitu ya kan, Mbak? Ya banyak. Jadi, ya kurang lebih gampangnya itulah, kalau dokter klinis, satu individu yang sudah sakit, berobat ke dia, dan dia hanya mengobati satu individu itu saja. Tapi Oke. kalau dokter masyarakat, dia melihat masalah, mencegah supaya masalah itu terjadi, jangan sampai goal-nya orang itu sakit. Oke Karena oke oke. di medis itu ada banyak hal. Jadi ada orang sebelum sakit kita obatin, ada yang sudah sakit itu namanya kuratif, yang sebelumnya kan promotif ya, promotif, preventif, itu sebelum sakit, pada saat sakit itu kuratif, sesudah sakit pun ada urusan dokter-dokter rehabilitatif. Artinya dokter rehab medis yang misalnya, ini udah sakit nih, udah kecelakaan, udah nggak bisa jalan. Nah, sekarang dokter rehabilitasinya yang harus membantu individu ini, ya udah kita bantuin, kita maksimalkan fungsi yang sudah ada supaya lebih optimal, atau kita kembalikan lagi fungsi yang dulu sempat ada
dilatih lagi supaya kuat lagi dan bisa kembali seperti semula. Jadi medicine Wah. itu luas memang. Wah, itu berarti nggak salah ya, emang dapat beasiswa ke Universitas South Florida. Oke, jadi tuh teman-teman ya kadang-kadang tuh mungkin ada orang berpikiran untuk kuliah lagi, tapi hanya sebatas anggaplah sebatas ruang lingkup akademik ya. Ternyata tuh luas banget ya, teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dibilang tuh kita juga harus tahu celahnya gitu kan. Kayak apa aja sih sebenarnya yang harus kita siapin, kayak tips and triknya. Kan tadi kan kita bisa dengar katanya Mbak Charlie atau Mbak Carly itu lebih berpasrah diri ya katanya ya. Tapi pasti harus ada tips and triknya itu untuk lolos beasiswa tuh gimana sih Mbak? Kalau untuk Fulbright-nya. Saya rasa tips and trick untuk nggak mesti harus Fulbright ya. Mhm. Semuanya itu sama. Kurang lebih itu template-nya itu pasti sama. General questions-nya itu Oke. pasti sama. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu kita maunya apa gitu. Mhm Orang kan mhm. akan nanya ke kita, "Kenapa kamu mau sekolah ini?" Berarti kita juga harus tahu dan yakin dengan niatnya kita, "Kenapa saya mesti sekolah belajar ini?" Kayak teman Bener. saya itu ada yang anak teknik loh, S1-nya teknik. Mhm. S2-nya secara mengejutkan belajar apa? Perfilman. Oh, berarti bisa Bisa, bisa cross apa istilahnya ya? Eee, bisa, bisa dibilang beralih jurusan ya? bisa. Asalkan Wow, kita mampu menjelaskan para panelis itu, kenapa kita why milih is it itu? important? Ya, kenapa kamu harus bayarin saya untuk sekolah ini gitu. Oke Jadi, oke. pertama yang harus kita tahu adalah apa niat kita, apa tujuan kita, kenapa kita mau ini. Jadi kita tanya dulu sama diri kita sendiri. Oke, itu satu ya. Yang kedua, tips and triknya baru kayak, penunjang lainnya kayak, IELTS-nya atau kayak reference dari guru sebelumnya, motivation letter, statement letter yang kayak, lebih ke arah paperworks gitu, Iya iya ini. tuh. Boleh tahu nggak Mbak, waktu lolos Fulbright itu IELTS-nya berapa? 7,5 Kak. Wow! Wah, 7,5 itu kan perfect berarti kan? Sempurna kan, Mbak? Bisalah belajar dulu saya belajar juga Wah, kok sama kakaknya sampean. jangan tuh, jangan dibuka di sini dong. Saya itu lihat Mbak Anissa ini, Mbak Anissa narsum kita salah satunya itu IELTS-nya 6. Itu saya udah, wow. Dan ternyata narsum kita malam ini IELTS-nya 7,5 itu perfect, guys. Kalian kalian bersyukur banget ikut event malam ini, guys. Aduh, Nggak kemarin apa-apa, tuh nanti dilatih, nanti dikasih kesempatan sama, sponsornya untuk tes gratis nanti wah dikasih. wah, berarti emang bener-bener ketika kita udah lulus, itu bakal di apa ya, didampingi ya berarti? Iya, yang penting, ada dulu berkasnya, cukup dulu Heeh. untuk daftar beasiswanya. Nanti kalau beasiswanya udah dapet, di dikasih kesempatan untuk memperbaiki bahasa Inggrisnya gitu. Cuma memang Oke. waktu itu sebenarnya sampai dengan detik ini sih, dari saya memulai 2013 mencari beasiswa sampai dengan sekarang, itu kayak hampir tiap 2 tahun itu saya tes IELTS, saya juga bingung sampai dibilangin, "Hobi ya tes?" Sebenarnya enggak juga, tapi ya somehow, kalau memang masih pengen sekolah dan masih scholarship hunter, mau nggak mau kebutuhan tuh ada, ya udah belajar lagi gitu. Jadi Oh, lama-lama nanti bisa. iya iya iya, tapi wah wah ini agak speechless guys sumpah. Karena kan emang bahasa Inggris itu adalah bahasa yang bisa dibilang hampir semua negara pakai, yang aku tahu ya. Jadi mungkin teman-teman di situ, aku pribadi tuh belajar bahasa Inggris itu dari film, musik, sama buku. Tapi bedanya aku tidak pelajari yang strukturalnya. Jadi emang yang wow, wow. Dan sorry ya, Mbak, ini aku masih speechless sih. Kaget aku soalnya. Jadi aku sampai lupa mau nanya apa nih. Eh, jadi tahapannya itu dari awal itu kita harus nyiapin proposalnya dulu atau
kita masukin lamarannya dulu atau lamaran itu bareng proposalnya? Gimana tuh, Mbak? Saya rasa semuanya mulai dari, IELTS-nya atau ITP, TOEFL-nya atau IBT-nya itu dulu ya. Mmm, Kemudian ketika itu sudah ada, secara paralel, enggak sih, sorry. Pertama kali kan kita pasti ada minat dulu ya. "Oh, iya kayaknya saya benar. pengen sekolah nih." Lalu kita mulai coret-coret, "Saya mau sekolahnya apa ya?" Misalnya gitu. Lalu itu sudah dapat draft-nya, kita parkir dulu. Lalu kita harus kejar, requirements untuk English requirement-nya. Setelah English requirement-nya sudah ada, mulailah kita poles-poles draft kita yang tadi, disesuaikan dengan kalian mau apply ke mana? Apply ke Korea kah? Apply ke Australia kah? Apply ke Fulbright kah? Karena kan ada sedikit pasti setiap, tipe scholarship itu ada beda-beda aims-nya atau ada beda goals-nya lah ya. Maksudnya mereka tuh dalam website-nya pasti udah bilang, kita nih nyarinya gini 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 loh," gitu. Mhm mhm Jadi mhm. saya rasa ketika IELTS-nya udah ada, lalu kita poles lagi, kita punya proposal tadi, sesuai fit dengan aplikasi yang, eee, di ditentukan oleh, sumber-sumber scholarship tadi. Oh, gitu gitu gitu. Terus setelah itu, kita dapat email untuk, interview atau email Kita pertama itu submit kita heeh, submit dulu, setelah beberapa bulan nanti diinfokan bahwa kita shortlisted, baru kita dipanggil untuk interview. Setelah oke. kita dipanggil untuk interview, kalau kita menjadi kandidat utama, dari pihak mereka akan, bilang, "Oke, sekarang kamu udah kita mau bayarin nih sekolahnya. Kamu sekarang tinggal pilih, kamu mau sekolah yang mana jadinya." Kalau di proposal awal kan kamu bilangnya pengen A, B, C. Nah, Mhm. sekarang kamu kejar dong, kalau kamu mau A, B, C yang kemarin kamu tulis di proposal, ya udah kamu kejar A, B, C-nya, lengkapi persyaratannya, gitu. Misalnya yang kayak tadi, IELTS-nya masih kurang, ya dikasih kesempatan perbaiki, gitu. Kalau di Oke. Amerika yang dibayarin itu TOEFL IBT ulang ya. Jadi meskipun kita masuk pertamanya pakai TOEFL paperwork atau IELTS sama mereka nanti dikasih, eee, IBT lagi. Tapi kalau AAS Oh, itu saya pernah sampai tahap interview dikasih IELTS tetap. dikasih IELTS tetep ya. Berarti kurang lebih teman-teman ini sama kayak Mbak Anissa. Mbak Anissa itu kebetulan Mbak, itu lulusan NUS, Singapura. Nah, jadi emang sama teman-teman. Untuk sebelum kita masukin, lamaran ataupun nanti setelah kita udah nyusut proposal, teman-teman itu harus menentukan kamu mau sekolahnya di mana dan tujuan kamu untuk dapetin beasiswa itu apa. Jadi emang emang bukan kalau anak-anak zaman sekarang mungkin sekepo itu loh, juri itu nanyain kalian tuh. Kalian tuh tujuannya kuliah lagi apa? Kalau cuma sekedar kuliah doang biar bilang keren kuliah di luar negeri ya ngapain gitu kan, takutnya tidak jadi berkah buat kalian nih. Terus ini nih aku mau nanya lagi, jadi pas waktu interview itu apa sih yang emang jadi apa ya, kemarin aku juga sempat bikin event sama salah satu penerima beasiswa di Kolombia. Nah, kalau Masnya itu bilang, ketika interview itu yang penting jujur. Yang kedua, jangan pernah lari dari materi apa yang udah disiapin. Contoh misalnya proposal kita kayak kebetulan kayak Masnya yang sebelumnya itu, dia ngebahas soal, "Aku pengen jadi, seseorang yang bisa membagi ilmu." Dan tentunya bisa jadi Kementerian Pendidikan bahwa cita-citanya tuh. Pengen, mengembangkan pendidikan di Indonesia, fokusnya ke situ. Kalau untuk Mbak Karli sendiri, apa nih? Maksudnya, kalau jujur kan kita pasti jujur dengan apa yang kita bakal share ke juri atau ke apa, pe-interview. Tapi, gimana sih, apa sih bahasa-bahasa yang emang harus diperhatikan saat interview? Saya setuju ya sama, pembicara sebelumnya Mhm, bahwa, kita kan cuma nulis tuh di atas kertas gitu. bener. Dan kadang-kadang, pola pikir kita tuh ibaratnya saya mau dari A ke C, tapi kan ada sisi kita harus melewati ke B dulu sebelum ke C.
kadang-kadang hal tersebut tidak bisa disampaikan via tulisan. Itulah yang akan dikonfirmasi dari segi interviewer. Proses tersebut dia pengen tahu, kamu tuh maunya dari A ke C. Apakah kamu ada cara lain? Apakah kamu ke B dulu atau jangan-jangan kamu itu dari A ke terbang langsung ke D, terus muter lagi ke C. Dia tuh cuma pengen klarifikasi hal tersebut. Jadi benar kalau kita nggak jujur, itu pasti mereka itu bisa nambah bingung loh. Ini kayaknya nggak nyampet nih benang merahnya. Nah, jadi memang benar ketika kita jujur, kita akan bisa mengarahkan mereka bahwa enggak, maksud gua itu dari A aku ke B dulu, dari B nanti aku transit 1 hari baru aku ke C gitu. Gitu ya, oke. Berarti emang apa ya, beberapa narsum yang emang udah sebelumnya aku ulas profilnya itu emang satu itu harus jujur, itu yang paling pertama guys. Karena kadang-kadang tuh ada orang yang saking takutnya saat interview dia sedikit melebih-lebihkan agar si juri itu lebih wah. Tapi sorry guys, ini bukan Indonesia ya. Jadi kadang-kadang tidak harus dilebihkan gitu loh. Jadi emang harus fokus dengan proposal dan tujuan kalian, kenapa kalian memilih beasiswa itu gitu. Oke, wah ini malam keren 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 keren. Ini aku pun applause buat teman-teman dan narasum kita ya, itu ini nggak salah ini malam ini. Oke, mungkin kita kasih kesempatan buat teman-teman ya yang mau nanya, tapi ini udah banyak sih pertanyaannya ya teman-teman ya. Mungkin yang mau raise hand juga boleh, yang mau nanya langsung boleh, di chat juga boleh, tapi sebelumnya teman-teman minta tolong diisi absensinya ya, karena kan biar kalian bisa terus lanjut untuk ikut event-event scholarship selanjutnya di Dunia Kampus ID. Kemudian nanti insya Allah kita bakal siapin sertifikatnya. Untuk absensinya itu bisa di room chat, aku kirim di room chat Zoom. Nanti aku tambahin juga di grup WhatsApp kita. Oke, mungkin boleh nih yang raise hand dulu lah ya biar enak nih. Kepada Mbak Sinta Samsudin, monggo Mbak, silakan open cam dan open mic-nya. Halo Mbak Sinta. Halo. Mbak Sinta. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi tentang membahas tentang S2 dan beasiswanya sangat keren-keren, sangat Halo. Oke. Mungkin Mbak Sinta hilang. Oke Mbak, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Jadi guys, ini tuh link absennya udah aku taruh di room chat ya. Oke, aku coba bacain pertanyaan dulu deh ya. Pertama dari Ziera Zafira. Ini pertanyaannya kayaknya untuk Mbak Anissa nih. Halo Mbak, aku Ziera. Terima kasih atas pemaparan materinya. Aku mau izin bertanya. Maaf sebelumnya nggak bisa on mic. Tadi di materi sempat disinggung soal quarter life crisis. Menurut Mbak, apa yang harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan apa yang harus dipikirkan ketika mempertimbangkan apakah setelah lulus harus lanjut S2 atau bekerja? Gimana tuh Mbak Nisa? Waduh. Ini ya, ini emang agak susah ya karena tiap orang kan pasti jawabannya beda-beda ya. Benar. Benar. Ya kalau waktu saya sih kebetulan memang for honestly ya, jadi setelah saya lulus S1 itu memang ada pertimbangan mau lanjut kuliah seperti itu. Tapi waktu itu masih terawangan, jadi saya masuk dulu nih ke profesi akuntan. Setelah profesi akuntan saya kerja. Nah, dilalah saya ditawarin tuh mau kuliah lagi enggak gitu segala macam. Akhirnya ya ketika ada kesempatan itu ada gitu kan, terus ada yang nawarin kenapa enggak gitu kan. Dan itu gratis gitu kan. Nah, akhirnya ya sudahlah saya coba untuk
sekolah lagi dan ternyata saya ketika beberapa bulan masuk S2 itu dari UGM, kebetulan saya, eee, dari UGM ya, jadi dari atasan, dari rektornya ada beasiswa nih, gitu kan. Dan ini memang waktu itu UGM itu sedang, istilahnya sedang, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi, dalam, program pengembangan, cerap teknologi waktu itu. Nah, sedangkan posisinya waktu di lingkungan UGM, itu masih sangat sedikit orang yang bisa tuh masuk ke sektor teknologi. Nah, Oke. sedangkan faktanya saya adalah jurusan akuntansi dan wakil rektor waktu itu Pak Paripur melihat bahwa, "Ini kamu yakin mau masuk, kamu dari akuntansi masuk ke teknologi gitu kan, kamu nggak susah nih," gitu kan. Nah dari situ saya bilang, "Enggak Pak, karena memang tujuan saya mau bangun sesuatu yang bisa useful dipakai orang dan itu membantu perekonomian Indonesia," saya bilang waktu itu. Bener. Akhirnya, "Ya sudah, kamu cobalah, tes segala macam, syarat itu masuk, dari Biro Alumni dan Kerjasama Internasional diproses, lalu dari Temaseknya itu tadi ada proses lagi. Jadi 2 kali proses, dari UGM ada, dari, pihak Temasek ada, seperti itu. Oke, jadi emang emang bisa dibilang ya pilihan ya? Karena kan Benar. ya balik lagi itu pilihan, karena kalau ngomongin soal pilihan tuh setiap orang punya pilihan yang beda-beda ya, Mbak, ya? Oke, terima kasih nih. Ini ada lagi pertanyaan nih, mau nitip pertanyaan dari Wahid Nurdin buat Mbak Karli. Apakah untuk beasiswa Fulbright untuk masuk universitasnya itu di US wajib punya Graduate Record Examination atau GRE? Makasih, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ada lihat beberapa pertanyaan tentang GRE. Untuk meng-apply beasiswa Fulbright, apply pertama tidak perlu GRE. Nanti Oke. kalau udah keterima beasiswanya, akan diminta GRE-nya, meskipun universitasnya tidak mewajibkan. Jadi universitas di Amerika itu tidak semuanya minta GRE. Tapi dari Fulbright-nya, kayak udah sepaket gitu loh, belinya bundling, dikasih mau tidak mau, kalau saya daftar pertama IELTS, mau tidak mau dikasih TOEFL juga, IBT, plus GRE. Kalau ternyata sudah TOEFL IBT-nya pun udah ada, tapi ternyata nilainya itu, rata-rata kan kampus di US itu mintanya 80 sampai 85 itu minimal ya. Ada yang 90 untuk masuk ke universitas. Jadi kalau Oke. pertamanya daftar Fulbright-nya, IBT-nya, mungkin misalnya kalau dilihat, oke tahun 2023 ini paling banyak rata-rata average kampus minta 90 misalnya. Nanti sama Fulbright-nya kan, "Oke, kamu kan kemarin daftarnya IBT-nya masih 80, tes lagi ya, karena sekarang harus 90." Nah, gitu. Jadi nanti dikasih IBT bundling GRE 2 kali. Kalau ternyata 2 kali belum sampai-sampai nilainya, kalau universitasnya misalnya nih, GRE saya tuh nggak nyampe, atau Hmm. IBT saya tuh nggak nyampe 90, kayaknya kemarin cuma 88 misalnya. Terus saya bilang sama Fulbright-nya, universitas saya udah ngasih LOE sama saya, dengan Hmm. nilai 88 itu katanya udah cukup. Udah, jadi dari Fulbright, ya udah kamu nggak perlu sampai 90, toh LOE udah kamu dapetin, gitu. Oke, Jadi, oke. batasan yang di-free-kan sama Fulbright itu 2 IBT, 2 GRE. Lebih dari itu kebutuhannya, kamu tombok sendiri, tes sendiri. Oke, jadi teman-teman ya buat informasi, GRE itu adalah sebuah tes tes standar dari sebuah program pascasarjana ya, Mbak Charlie ya? Ya, jadi Nah, isinya itu ada matematika, ada bahasa Inggris, ya matematika sama bahasa Inggris soalnya. Itu oh, kayak kita punya tes IQ lah kurang lebih, tapi ada bermacam-macam. GRE itu untuk yang science. Kalau hmm, economics kayak, Mbak yang tadi, Mbak Nisa, Mbak Nisa, dia mhm, akan minta GMAT kalau nggak salah. ya benar GMAT. Tapi itu harus harus matematika ya, Mbak? Itu musuh banget sama saya Enggak, soalnya. dia wajib. Jadi kalau kita TPA mau daftar universitas di Indonesia kan juga gitu, matematika Wah, dan bahasa Inggris.
Tuh, teman-teman, jangan jangan sampai tidak suka dengan matematika. Wah, matematika. Oke. Mungkin dilanjut lagi pertanyaannya. Ini kayaknya untuk dua-duanya sih. Sorry sorry, kok kelewat. Nih kalau boleh tahu, apa aja tuh tantangan saat kuliah di luar negeri? Dan bagaimana cara menghadapinya? Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, apa tantangannya dan bagaimana cara menghadapinya? Boleh mungkin dari Mbak Nisa dulu? Oke, kalau tantangannya banyak ya, terutama waktu itu kan saya mengambil yang major-nya bukan bisnis ya, which is saya mengambil major-nya teknologi waktu itu. Jadi, tantangan terberat saya adalah saya harus paham mengenai JavaScript, PHP, Wow, HTML, lalu saya harus belajar UI UX design juga. benar. Itu tantangan saya dengan kapasitas yang saya dibilang masih sangat awam untuk jurusan itu gitu. Jadi ya intinya adalah berbeda jurusan ketika saya mengambil di UGM dengan NUS. Jadi ya saya cukup kaget juga ya. Aduh, saya pikir kayaknya gue salah jurusan deh. Tapi ternyata setelah saya masuk, oh ternyata nggak cuma saya aja yang salah jurusan. Ternyata memang dari non IT pun ternyata banyak karena memang saat itu lagi maraknya startup di Singapura itu gencar-gencarnya gitu. Jadi memang banyak orang yang masuk ke area teknologi seperti itu. Oke. Wah, berarti emang agak kaget ya pertama kali datang ya. Oke, kalau Mbak Karti gimana Mbak? Tantangannya apa gitu? Podo ae sama Mbakku. Bener Tuh. banget, itu nomor satu yang sama persis. Karena kan kita cross border ya, jadi Mmm, sistem pendidikan luar negeri kan beda sama kita. Jadi oke. kurikulumnya juga beda. Jadi, waktu saya di luar ya, karena belajar tentang kesehatan ya saya harus ngerti BPJS-nya Amerika, harus Mmm, ngerti, BPJS Ketenagakerjaannya Amerika. Jadi hukum kesehatannya Amerika, itu saya juga itu struggling ya, waktu awal-awal itu saya struggling, cuma, ya kita pertama kali masuk sekolah pasti kita strugglingnya tentang kurikulum ya, materi bener, sekolahnya. materi-materi itu bener tuh. Ya, karena kan kita nggak S1 di negara situ, jadi kita nggak ngerti S2-nya ternyata belajarnya begini, gitu. Oke. Meskipun kita dapat nih silabusnya, waktu kita mau daftar sekolah pertama kali kan kita nanya, "Silabusnya apa sih?" "Oh, belajarnya A, B, C." Wah, kalau udah di dalam kelas ya modar juga gitu. Soalnya waktu saya di US itu kalau kita belajar kesehatan, dosen itu ada 2 yang masuk ke dalam kelas. Satunya Uh, itu pengacara, satunya itu sarjana hukum, hukum kesehatan, satunya baru dosen kesehatannya gitu. Jadi mereka mengajar dengan bahasa yang kendala bahasa, yang, mmm, percayalah yang ketika pertama kali di sana kan kita pasti meskipun bisa bahasa Inggris, cuma kan mereka pace ngomongnya kan cepet. bener. Pace ngomongnya cepet, alhamdulillahnya cengkok-cengkoknya ndak ada ya kalau di Amerika gitu ya. Kalau Iya. kalau di Harry Potter kan mungkin susah cengkok Wah, ya lagi gitu kan. Inggris kan, apalagi kalau dosennya Heeh. India kali ya, Mbak? Nah, gitu. Kalau Amerika alhamdulillah ya sama seperti yang suka saya nonton di TV kan. Bener bener Cuma bener. kendalanya di materi. Terus yang Mmm, kedua pasti kendala di diri sendiri kayak, "Aduh tulisan gua nih bener apa enggak ya?" oke. Eee, jadi yang kedua tuh meragukan kemampuan bahasa sendiri dalam paper. Jadi kita bikin tugas, itu saya yang jadi setiap minggu tuh pasti absen rutin ke bagian akademik, kayak kayak proofread lah, jadi departemen proofread-nya gitu. Jadi rajin gitu datang ke sana, mau ngeliatin grammar-nya udah bener belum, kayak gitu-gitu. Tapi ya lama-lama nanti udah biasa. Oke, berarti emang Ujung-ujung nanti baru ke kangennya gitu. Nah itu ada lah pasti kayak kangen rumah, kayak, "Aduh iya, ngapain sih gue jauh-jauh ke sini?" Gitu. Kadang-kadang ya pasti tetap ada gitu. kangen masakan orang rumah ya, wah Mhm. itu tuh. Oke oke, nih ada 2 yang raise hand, tapi sebelumnya aku jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan sekaligus mengingatkan teman-teman, jangan lupa diisi absensinya yang udah aku share di, room chat. Nanti
di akhir acara nanti aku juga bakal share di grup WhatsApp kita. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sinta Samsudin. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Samsudin, jurusan Hubungan Internasional. Di sini juga saya ingin bertanya mengenai beasiswa Fulbright, yang merupakan salah satu beasiswa bergengsi yang ditawarkan pemerintah AS. Beasiswa ini ditawarkan dalam beberapa jenis, tetapi dengan adanya beasiswa Fulbright, ini apakah ada kampus khusus yang ditujukan? Atau semua kampus di AS itu bisa memakai beasiswa ini, Mbak? Bisa, mau sekolahnya ke Ivy League juga bisa. Jadi nanti berarti pas waktu kita itu memilih kampusnya pas waktu kita ngedaftar atau pas interview? Waktu kita buat aplikasi pertama kali, dia udah minta, sebutkan 3 universitas yang kamu pengen, gitu loh. Atau, Oke. nanti setelah pas di interview juga akan ditanya lagi gitu, "Kenapa milihnya di fakultas ini?" Gitu. Nah, nanti waktu sudah selesai dapat beasiswanya, nanti dari Fulbright-nya ada agensinya yang menghubungi kita untuk nge-apply ke universitas tersebut, atau kita boleh apply sendiri ke universitas tersebut. Nah, nanti dikalkulasi sama beasiswanya, soalnya waktu zaman saya, beasiswanya itu kayaknya cuma $25.000 per tahun untuk uang sekolahnya, tuition-nya. Jadi teman saya ada yang sekolahnya itu di Harvard, atau di Johns Hopkins, itu yang duitnya kurang. Kan Ivy League kan biasanya mahal ya. Nanti mereka akan bilang, Charlie, kalau kamu mau sekolah ini tuh mahal. Duit beasiswa Fulbright-nya nggak cukup. Kamu gimana? Kamu mau tombok sendiri nggak? Kalau saya bilang, oke, saya mau tombok sendiri, nggak apa-apa. Ya udah, nanti saya bikin surat hitam di atas putih bahwa kekurangan tombokannya itu saya yang nanggung. Nanggung sendiri. Oke. Oke, berarti emang dari waktu kita nge-apply udah harus pilih nih kampus-kampus. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Amerika coba searching sekarang kira-kira kampus apa yang kalian mau kejar. Oke, mungkin lanjut untuk Mbak Sita Samsudin yang sedang raise hand, boleh Mbak untuk nambahin pertanyaannya tadi yang udah saya sampaikan. Mbak Sinta ada tambahan? Mbak Sinta Samsudin? Halo Mbak Sinta? Oke, kita next dulu kepada Mas Rifki Rengga. Mas Rifki Rengga Praseno. Halo? Halo? Oke, masih raise hand. Masih malu-malu untuk on mic nih. Kita lanjut aja ya pertanyaan di room chat. Buat Kak, Kak Charlie, Fulbright entry IELTS-nya berapa ya? Aku jawab guys, 7,5. Sempurna. Kalau pakai TOEFL ITP bisa nggak ya? Bisa, nanti dibuka website Fulbright-nya, ada di situ nggak mesti 7,5 masuk pertama kalinya. Berapa ya? 6 boleh kalau nggak salah saya. Oh, Boleh. 6 boleh. Kalau S2 kalau nggak salah. Nanti S3-nya berapa? 6,5 apa gitu. Ada kok, boleh. Jadi nggak mesti, yang penting daftar dulu, cukup untuk entry point beasiswanya, tapi ya kalau bisa nilainya lebih besar ya lebih baik supaya nggak ngulang-ngulang tes lagi misalnya. Oke, berarti selain IELTS, TOEFL ITP bisa ya? Harus dicek lagi ya, saya lupa. Setahu saya dulu 550 tuh masih oke. Cuma kan Oh, itu tahun saya kan 2014 ya. iya, Zaman benar. batu itu sudah. Sekarang kan sudah kemelekan zaman gitu kan. Siapa tahu sudah ndak ada lagi gitu. Kalau sekarang kan malah IELTS saja udah lebih banyak yang computer base ya gitu. Jadi tolong dicek lagi ya. Benar Kak, nggak keburu guys. TOEFL-ku aja tuh, itu pun TOEFL lokal di kampusku itu, aku cuma dapat 480, jauh, jangan diharap. Kalau aku Wah, boleh saran sih, eh, mungkin teman-teman itu boleh fokus pada satu jenis tes ya. Satu jenis tes. Jadi jangan sekarang coba ITP. Terus, oh nilainya kecil nih, ya udah deh besok saya coba IELTS.
Lalu nanti coba lagi, oh masih kecil juga, saya coba IBT. Jangan terlalu banyak expert aja di satu hal gitu loh. Saya aja kalaupun misalnya IELTS saya kebetulan 7,5 kan saya juga baru tes. Saya kalau di teman-teman suruh TOEFL IBT, kali nilai saya 70 atau 60 juga gitu. Karena Mhm, saya nggak terbiasa belajar itu. bener. Saya juga kurang cakap kalau misalnya ujian itu pakai komputer. Saya sudah pernah coba IELTS komputer. Hasil saya juga 6,5 cuma. Mmm, Kalau saya balik lagi ke paper, saya itu inget flashback, padahal saya nggak belajar tuh, kemarin saya tes lagi, saya nggak belajar sama sekali, saya lillahi ta'ala cuman karena kebutuhan mau daftar beasiswa, saya tes, saya pasrah aja, cuma saya inget memori dulu kali ya, waktu itu saya persiapannya bagaimana, saya baca sebentar, saya lebih pede, jadi saya pas ujiannya nggak panik gitu. Jadi kalau mmm, kalau saya tuh dari dulu, dari 2013 sampai 2022, saya tetap fix pada IELTS hanya karena saya dulu pernah belajar IELTS yang oke. intensif gitu, berapa bulan ya, sebulanan, 2 bulanan gitu. Nah, It kalau mhm, dites jadi jangan anggap saya, "Oh, Kak Charlie hebat 7,5." Belum tentu, Kak. Kalau kamu head to head sama saya PBT detik ini atau IBT detik ini, nilai kalian pasti lebih besar daripada saya. Karena saya tidak mmm, familiar dengan tes tersebut, gitu. iya, bener bener. Jadi baiknya satu aja lah kalau memang udah PBT, lulusin dulu. Saya inget banget tuh, dulu guru saya tuh bilang gini, Charlie, kamu jangan suka pindah-pindah jenis ujiannya sebelum kamu mahir di bidang tersebut. Oke oke oke. Jadi kalau kamu mau PBT, kamu belajar mati-matian PBT sampai skornya mencukupi. Nggak usahlah sampai 600-an. Misalnya disuruh 550, ya udah kamu kejar gimana pun caranya sampai 550. Kalau Mmm, itu sudah kamu lewati, kamu mau pindah fokus belajar GMAT misalnya atau GRE, silakan gitu. Tapi jangan yang satu belum selesai, nilainya belum cukup, udah pindah ke yang lain gitu loh. Gitu. oke, jadi emang harus fokus dengan satu tes ya. Karena emang yang karena emang nih salah satu quote yang emang sering aku bawa, eee, Bruce Lee itu pernah bilang, dia lebih takut sama, jurus yang dilatih kok lupa aku, jurus yang dilatih berkali-kali daripada 1.000 jurus yang cuma dilatih 1 kali, guys. Itu. Oke, jadi buat teman-teman tuh difokusin dulu untuk, eee, fokus sama tes yang emang harus kalian fokusin, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Safrida Reza Aulia. "Halo Kak, izin bertanya, kalau di beasiswa Fulbright, apakah dari awal mendaftar harus punya LOA unconditional terlebih dahulu? Terus kemudian apakah tahap yang paling sulit dan harus disiapkan dari jauh-jauh hari?" Jawabannya nggak perlu. Jadi tidak perlu ada LOA pada saat mendaftar beasiswa Fulbright. Tapi kalau ada, ya lebih baik. Itu tuh sunnah aja. Mmm, Terus apa tadi Kak pertanyaan selanjutnya? apa tahap Tantangan. bukan, yang harus disiapkan, tahap yang paling sulit dan apa yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari? Oke, ini jawabannya balik ke individu masing-masing ya. Nggak Mmm, bisa jawaban saya yang untuk pertanyaan ini fits for all. Bagi saya, yang paling susah adalah membuat eh, penjelasan saya mau sekolah apa dan kenapa jurusan ini penting buat saya untuk disekolahin sama Fulbright. Jadi justru core-nya itu adalah di aplikasi saya gitu. Karena kan saya juga punya maksudnya itu kan isi otak ya, kayak saya pengen jurusan kayak tadi Mbak udah bilang, "Oh, saya mau belajar teknologi supaya saya bisa bantu masyarakat Indonesia." Nah, hal tersebut itu adalah yang paling susah menurut saya dan itu juga kendala saya waktu mungkin saya kan daftar beasiswa Fulbright itu setelah saya gagal di 2 institusi lain, mmm, beasiswa lain. Dan saya sendiri melihat diri saya 1 tahun
sebelumnya dan pada saat saya ngirim ke Fulbright itu. Kenapa mungkin PEP ini baru praduga saya ya, kenapa justru Fulbright yang menerima saya, karena Charlie yang gagal di 2 institusi sebelumnya, itu Charlie yang 1 tahun lebih muda dibandingkan Charlie yang daftar ke beasiswa Fulbright. Hmm. Ketika saya lebih muda, pengalaman kerja saya lebih muda 1 tahun, itu pasti beda gitu loh. Pola pikir saya juga pasti beda. Saya tuh melihat masalah juga pasti berbeda. Jadi, kalau Kakak tanya yang paling sulit buat saya adalah mengejawantahkan apa yang ada di pemikiran saya, di niatan saya, dalam bentuk tulisan dan meyakinkan orang lain. Karena pasti sebelum saya meyakinkan orang lain, saya harus yakin dulu dengan diri saya. Nah, Benar. proses itu yang menjadi lebih mature seiring dengan bertambahnya usia, nggak usah jauh-jauh lah. Saya sebelum dapat beasiswa Fulbright, anggap aja saya belum bekerja sebagai A. Kemudian ketika 1 tahun kemudian, saya revisi aplikasi saya yang gagal dari 2 institusi sebelumnya, ke beasiswa Fulbright, saya modif, tapi pada saat saya memodif, itu sudah Charlie yang lebih mature dan yang melihat masalah tidak seidealis ketika saya masih muda lebih dulu. Jadi, why-nya jawaban kenapa saya mesti disekolahkan itu mungkin dirasa oleh, interviewer Fulbright lebih masuk akal dibandingin Oke. Charlie yang lebih muda dulu yang ditolak di 2 institusi lain mungkin jawabannya, "Ah, nih anak masih ngawang-ngawang nih. Ah, ini anak Hmm. idenya masih belum down to earth. Ah, nih anak belum mengerti masalah dari helikopter view yang lebih besar." Bisa aja hal itu terjadi. Itu sih yang saya analisis dari diri saya sendiri gitu. Oke. Terlepas dari ya mungkin yang kedua, bulenya lebih baik lah atau apa ya, itu faktor X lain lah ya, yang saya bisa nilai hanya saya analisis diri saya sendiri gitu. Oke. Berarti kalau untuk Mbak Anissa, apakah emang tahapnya sama gitu, yang paling sulit dan yang harus disiapkan itu apakah sama, Mbak? Kalau tahapnya sama ya, seperti yang tadi di slide PPT juga saya sudah mencantumkan ya, cuma, posisinya adalah mungkin kalau Mbak Charlie kan posisinya masih belum tahu, kalau saya kan posisinya saya sudah tahu mau harus apa, dan apa yang harus saya lakukan, itu aja gitu kan. Karena Hmm. memang tujuan saya itu pas dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Rektor waktu itu. Hmm. Jadi saya merasa bahwa, wah kesempatan ini nggak boleh sia-sia nih, saya harus bisa push, saya harus lebih lebih bisa bagaimana misalnya saya bilang menjual ya, menjual value diri saya ke pemberi beasiswa itu, gitu. Walaupun bisa dibilang cukup orang tuh cukup bilang nonsen gitu ya, "Kamu gila ya, kamu bisa apa?" Gitu kan. Tapi menurut saya, I don't care gitu, karena kan yang mau mencoba, yang harus saya lakukan kan adalah saya ya. Sehingga Mhm. yang kata orang, "Kamu nggak akan bisa nih, mimpi kamu terlalu tinggi." Tapi saya punya step-step ketika nanti si pemberi beasiswa itu menanyakan hal yang lebih rigid lagi. Kalau kamu sudah saya kasih seperti ini, terus step apa saja untuk bisa, mencapai tujuan kamu yang kamu ingin cita-citakan seperti ini. Nah, itu kan saya sudah mem-breakdown semuanya. Dari prosesnya, lalu dari bisnisnya nanti seperti apa, nanti ujungnya impact-nya ke society seperti apa, nah itu saya sudah mem-breakdown. Jadi itu yang memudahkan saya untuk, istilahnya kalau saya bilang, berkomunikasinya lebih lancar waktu interview, gitu. Oke, oke, oke. Berarti emang ya, beda-beda ya tahapan-tahapan dan emang yang harus disiapin tuh nggak mulu sama. Karena kan kadang-kadang ada beberapa, mahasiswa yang pernah sempat juga curhat ke kita di dunia kampus tuh, "Kak, aku lihat, YouTube-nya ini, tapi kok rasanya nggak aku kok nggak lolos ya, padahal aku udah pantengin YouTube-nya ini, aku juga udah lihat tips dan triknya." Aku sih cuman balas ya, buat teman-teman, tips and trick itu cukup dipelajari, tapi belum tentu tips and trick yang penerima beasiswa sebelumnya share ke kita-kita atau ke kalian itu cocok dengan kalian sendiri. Kayak tadi lah kita bahas soal quarter life crisis, di mana anak-anak zaman sekarang itu emosinya lebih unstable, lebih nggak stabil. Yang kadang-kadang, eee, mood
itu bisa berubah dalam waktu beberapa jam, beberapa menit. Yang tadi awalnya kalian pengen, anggap sajalah, kalian punya teman yang emang pengen kuliah ke luar negeri bareng misalnya. Ternyata yang satu lolosnya di negara A, yang satu lolosnya di negara B. Sehingga kan kayak, ya aku nggak punya teman. Guys, ingat kata Mbak Nisa, relasi is penting banget, important banget. Kita coba tanya deh satu-satu sama Mbak Charlie dan Mbak Nisa. Nggak mungkin hubungan pertemanannya putus setelah kuliah. Pasti sampai sekarang masih kontak-kontakan sama teman-temannya. Belum lagi kalau misalnya, anggaplah teman-teman dari Singapura atau dari Amerika, gue mau main ke Indo nih, kira-kira ada nggak minimal nih rekomendasi tempat yang enak nih selain Bali lah ya. Bali pasti udah boleh-boleh pasti ke situ. Jadi emang iya, tiap-tiap orang beda, guys. Jadi tujuan, tim Dunia Kampus juga mengangkat bulan ini untuk, tema scholarship series itu buat kalian tuh termotivasi untuk, "Oh, berarti yang harus saya siapkan itu selain emang, tips and trik yang dibagikan oleh narasumber, itu juga harus dicocokkan sama diri kita sendiri. Pas nggak? Cocok nggak?" Gitu loh. Jadi, nggak bisa kalian 100% copy paste gitu loh, nggak bisa, karena emang ya juga nggak bagus. Mungkin yang bisa kalian pakai tuh mungkin, ya caraku untuk apa ya, caraku untuk belajar ya ATM lah, amati, tiru, tapi jangan lupa dimodifikasi. Jangan pernah amati, tiru, dan ya udah ditiru langsung, jangan pernah guys. Oke. Ini, mungkin teman-teman masih ada yang nanya, karena aku masih nyimpan ada satu pertanyaan terakhir kayaknya untuk Mbak Charlie. Ini sama, ini kayaknya nanya soal seputar tes-tes untuk, beasiswa Amerika. Selamat malam Kak, izin bertanya persyaratan untuk lulus perkuliahan di Amerika itu apa ya? Maksudku seputaran tahap-tahapan tes yang harus dilalui untuk dapetin LOA. Apakah ada tes-tes dasar atau tes-tes khusus lainnya? Kemudian untuk informasi seputar beasiswa Fulbright, bisa kita dapetin di mana ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jawab dari yang paling gampang dulu, beasiswa Fulbright paling banyak di mana? Oh, paling gampang di Google, Fulbright Scholarship, keluar. Semua scholarship keluar, guys. Keluar semuanya. Hmm. Itu satu. Terus, tentang, tes-tesan untuk dapat LOE itu nggak ada ya. Tapi memang kebetulan saya itu tidak mencoba meng-apply sendiri untuk dapetin LOE di Amerika. Hmm. Pengalaman yang saya pernah dapatkan adalah saya apply sendiri untuk LOE Australia. Tapi saya rasa mekanismenya akan sama. Cukup ketik, buka website sekolahnya, lihat jurusan sekolahnya, lalu email ke Office of Registrar-nya, silahkan bertanya di situ, saya mau mendaftar untuk posisi untuk, kuliah ini, itu bagaimana? Nah, jadi itu salah satu caranya. Lalu yang paling gampang banget adalah silahkan datang ke pameran, pendidikan Edufair. Di situ banyak banget agensi-agensi yang kayak, berbagai merek di luar sana yang private ya. Kita bisa, ngobrol dengan bahasa Indonesia dengan sangat gampang dengan agen-agennya yang orang Indonesia, sampaikan kepada mereka bahwa, saya mau daftar dong ke sini dong," gitu. "Kamu promoin ini enggak, universitas ini enggak?" Gitu. Nah, nanti koordinasi sama dia, nanti dia yang akan kirim berkas-berkas semuanya ke universitas tersebut sampai kita dapat LOE. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cari tuh informasi soal Eduferia. Ya banyak kok pasti. Pasti banyak. Kalau buat Mbak Nisa, kan Mbak Nisa ini kan rekomendasi berarti kan untuk beasiswa. Kalau untuk teman-teman yang tidak dapat rekomendasi, bagaimana nih? Mau kepoin NUS gitu, beasiswa ke Singapura gimana? Banyak ya. Jadi kalau yang di Singapura sih yang kalau dari pihak swasta itu bisa teman-teman cari Temasek, itu memang dia pure dari pihak swasta. Kalau misalnya mau, negeri, itu juga ada yang selain Temasek seperti NUS sendiri sebenarnya ada beasiswanya.
NUS, dan juga ada dari pihak pemerintah Singapura, itu pasti ada. Dan mungkin prosesnya pun akan sama ya dengan Mbak Carly gitu kan. Kita harus cari dulu sekolahnya, kita harus dapat dulu LO-nya, baru nanti kita bisa apply beasiswanya. Termasuk ya teman-teman progres lah untuk tes IELTS-nya gitu. Nah ini juga mungkin for information aja ya untuk teman-teman, kalau misalnya ini kan sekarang banyak ya tes-tes IELTS yang gampang bisa diakses gitu ya. Kalau saya saranin ya untuk tes yang bagus itu teman-teman bisa pakai Duolingo. Duolingo itu sebenarnya bisa dipakai untuk seluruh universitas, bahkan tes itu sertifikatnya itu sudah bisa dipakai untuk di Harvard, terus Oxford itu juga sudah bisa menerima gitu. Jadi mungkin cukup sekali di tes di Duolingo-nya itu teman-teman bisa langsung apply ke banyak negara gitu. Oke, 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 oke. Jadi ya bisa dibilang balik lagi sih ke teman-teman tuh emang harus dipersiapkan satu-satu, dipelajari bener-bener karena juga nggak instan ya, Mbak Charlie pun setahun. Mbak Anissa, alhamdulillah dapat yang namanya rekomendasi. Jadi emang tiap orang tuh jalannya beda-beda. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya dari Mbak Berta, karena kita udah mendekati jam 9, guys. Halo Kak, maaf saya izin bertanya. Kalau ingin mengambil beasiswa S2 ke jurusan yang kita inginkan, sebenarnya apakah harus ada pengalaman yang berkaitan dengan jurusan tersebut? Misal, harus ada volunteer atau kegiatan yang berhubungan. Atau mungkin enggak, kita kira-kira diawali dengan niatan yang kita bawa itu cukup. Misal, kedepannya ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jurusan itu, Kak. Gimana tuh? Boleh Mbak Karya atau Mbak Anissa dua-duanya ngejawab deh. Mbak Charlie dulu deh, Mbak Charlie dulu. Oke, thank you. This is a very hard questions ya. Mhm. Karena saya kan nggak punya checklist dari interviewer ya. Tapi saya pakai logika sederhana aja. Mbak kira-kira, Mbak bilang, saya mau belajar A. Tapi habis itu si orangnya nanya, hey, saya itu kalau bayarin kamu A, itu kan saya habis berapa miliar itu bayarin kamu. Sementara kandidat yang lain juga banyak. Pertanyaannya kan duit saya tuh cuma slotnya, anggap aja dari 2 kandidat. Saya cuma punya slotnya 1. Kira-kira menurut Kak Berta, kalau Kak Berta datang ke sana, saya pengen sekolah ini. Pas ditanya, udah pernah ngerjain itu? Enggak. Terus, udah pernah volunteer di bidang itu? Enggak. Oke, sekarang si interviewernya nanya ke si B, B, kamu mau sekolah apa? Oh, saya mau belajar ke bulan, Kak. Terus kamu sudah kerjain apa? Oh iya, saya udah magang sama NASA, saya sudah meneliti NASA, saya sudah punya jurnal review tentang ini, tentang ono, tentang ini. Kira-kira deh logikanya, kalau Kak Berta jadi yang punya duit, Kak Berta mau bayarin yang mana? Si A yang baru keinginan aja, atau si B yang memang udah terjun langsung ke bidangnya? Gitu. Itu jawaban sederhana. Jadi dari persepsi saya dengan menggunakan logika saya, si interviewer itu duitnya juga terbatas, Kak. Yang mau nge-apply juga banyak. Pasti kan dipilih best of the best. Benar, Pastilah benar. orang yang sudah mengerti permasalahannya, udah kecemplung di bidang itu yang akan dipilih. Gitu aja. Oke. Ya, itu analogi yang sangat 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 simpel, guys ya. Kalau kalian juga nggak paham, nanti chat aku pribadi deh, aku jelasin satu-satu. Nah, kalau Mbak Anissa nih, karena ada tambahan nih. Kalau kayak Mbak Anissa tadi kan dari akuntansi ke teknologi ya. Apakah itu sebelumnya ada volunteer atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung, yang berhubungan dengan jurusan yang dituju? Atau bagaimana ya? Ini Ya, tambahan ya Mbak Anissa nih. ya ini bocoran lagi ya. Jadi waktu itu setelah saya program dari 1000, itu kan startup saya itu kan masuk 5 besar ya, 5 besar terbaik untuk program Kementerian Komunikasi waktu itu. Sehingga setelah startup saya masuk 5 besar, startup saya langsung diakuisisi oleh pihak UGM. Sehingga saya mendapatkan surat rekomendasi dari pihak rektorat menyatakan bahwa anak ini memang sedang membangun sebuah perusahaan teknologi berbasis seni budaya dan pariwisata. Lalu di situ ada tanda tangan juga dari Dirjen Kementerian Komunikasi, sehingga itu menguatkan
saya bisa lolos ke dalam, program tersebut, gitu. Mmm. Jadi ini bocoran aja. Jadi memang memang, apa namanya, dari pihak UGM juga tidak serta-merta, apa namanya, memilih mahasiswa yang asal-asalan, karena beliau kan juga sudah tahu siapa aja nih mahasiswa saya yang sudah membangun teknologi, sehingga saya diutus untuk, "Oke, mau nggak saya kasih kesempatan ke NUS?" Gitu. Oke, berarti emang ya balik lagi sih, itu juga penjelasan yang itu sedangkan itu fakta ya, Ya, fakta dari Mbak Nisa dan itu sekaligus menjelaskan bahwa sebelum kalian dibayarin untuk melakukan hal itu, kalian udah tahu halnya gitu loh, udah tahu, eee, ya minimal seputaran apa yang emang kalian pengen ambil gitu loh. Jadi, ya orang-orang juga istilahnya kalau di kita eman-eman mau bayarin kalian, tapi kalau misal kalian nggak paham ngapain gitu kan, gitu. Jadi emang harus dipahami bener-bener. Karena emang ya balik lagi aku cerita, untuk beberapa narsum penerima beasiswa yang aku ulas profilnya, aku ajak ngobrol, itu pasti mereka udah melakukan hal-hal yang bersifat kegiatan-kegiatan yang mereka yang emang searah ataupun juga, bisa dibawa di proposal mereka. Contoh, untuk penerima beasiswa yang Kolombia itu, beliau itu aktif banget di, sosial dan pendidikan, sebagai volunteer pengajar, terus sebagai, guru di, sekolah anak, dan itu sifatnya volunteer. Dan emang ilmu yang dia ambil pun manajemen publik yang mau diambil. Jadi emang bener-bener sosialnya tinggi. Jadi ketika kalian di-interview, kalian ditanya, "Kenapa ngambil, manajemen publik?" Ya karena saya emang kerjanya ngurusin orang-orang dan saya pengen orang-orang terbagi ilmunya dari ilmu saya. Ilmu saya dulu, baru ilmu yang kita dapatin dari sekolah lagi dan kita bisa share juga ke orang-orang banyak, guys. Jadi nggak cuman aku pengen kuliah. Terus setelah kuliah ngapain? Tidak ada jawaban dan itu yang kemungkinan besar ya sulit untuk diloloskan ya teman-teman ya. Oke, wah nih terima kasih banyak nih untuk hari ini tuh narsumnya bener-bener di luar ekspektasi. Karena jujur, untuk teman-teman yang emang, udah berkuliah S2 mungkin di zaman tahun 2014, 15 itu bisa dibilang kan, tidak sekompleks sekarang. Kalau sekarang udah enak kan online dan semacamnya itu udah bisa harusnya aksesnya bisa lebih lebih cepat dapat ya, Mbak ya? Nggak kayak dulu yang harus harus cari sana sini gitu loh. Jadi teman-teman tuh kalau bisa jangan males lah, jangan males buat ngulik untuk emang benar-benar fokus beasiswanya ya. Oke. Oke, terima kasih nih. Terima kasih untuk 2 pertanyaan terakhir dari Mbak Clara dan Mbak Berta. Semoga penjelasan dari Mbak Nisa dan juga Mbak Charlie itu sesuai dan bisa, memotivasi kalian untuk terus lanjut. Dan jangan lupa kita masih ada event selanjutnya, tungguin dan pantengin di Instagram kita Dunia Kampus ID. Kemudian kalau kalian pengen tahu soal seputaran, Skillana tadi, bisa follow dulu Instagram Widya Skiloka. Terus juga follow juga skillana.id. Nah, kalau misalnya pengen tahu kesehariannya Mbak Charlie, bisa aja follow di Instagramnya ya Mbak ya, Mbak Charlie ya, Dokter Charlie, dr.charlie. Siapa tahu di-follow back kan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk malam ini. Udah 5 menit lagi udah jam 9. Kita tutup malam ini karena persiapan untuk weekend, guys. Sabtu Minggu itu weekend dan pasti udah pada jadwal saya sudah ada juga. Absen nanti, nah absennya biar aku kirim ulang di sini dan juga nanti absen aku bakal kirim ke grup WhatsApp kita. Jadi jangan lupa untuk, isi absennya dan insya Allah nanti kita bakal urusin, untuk, apa namanya, untuk sertifikatnya. Astaga, Iqbal. Oke ya, teman-teman terima kasih banyak Mbak Charlie, terima kasih Mbak Nisa, semoga sukses dan semoga terus menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita, untuk masing-masing kita sendiri. Oke, saya Iqbal dari Dunia Kampus. Terima kasih banyak. Mohon pamit teman-teman. Nanti kelanjutannya kita ngobrol di grup WhatsApp. Oke.
dan materi juga. Oke, saya tutup untuk malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Salam sukses ya. Semoga lancar Sukses. semua. Sampai jumpa Mbak Karli. Sampai jumpa Kak Nisa. Boleh nih kita minta kontaknya nih. Keren banget nih Boleh, profilnya. Siap, Mbak. boleh. Saya add langsung, Mbak. Oke, siap. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Saya Izin izin live live ya. group. Iya.